Selamat pagi, Shalom. Bisa melambaikan tangan, puji Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Salam damai sejahtera, berikan kemuliaan buat Tuhan, yes, amin. Tuhan kita dahsyat, sungguh luar biasa. Anugerah Tuhan, kita boleh ada di rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sangat terharu karena pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdiri, kita naikkan pujian, glory bagi Dia, karena Dia memang layak kita sembah. Dia layak kita agungkan, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Kau Tuhan, Allah yang layak kami muliakan. Mari kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Tuhan. Sungguh luar biasa berdua. Kalau selama beberapa minggu bahkan beberapa bulan Kau izinkan Kau merendahkan kami supaya kami menyadari bahwa Kau Allah yang luar biasa. Seolah-olah kami dibatasi, bahkan untuk bertemu denganmu di rumah pun kami seolah-olah dibatasi. Namun kami bersyukur di hadapan-Mu, sebab kami semakin menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Dan di tengah-tengah kesulitan yang Kau izinkan terjadi, namun pemeliharamu selalu luar biasa atas kami. Kau menjagai, Kau melindungi, Kau memberkati sampai saat ini kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Dan di awal new normal ini Tuhan, kami mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, Engkau berkenan menerima ungkapan syukur kami, persembahan pujian kami, pengagungan kami di hadapan-Mu. Dan kami rindu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau memberi yang terbaik di hadapan-Mu sebagai wujud syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau berhadirat, Kau kuasai, Kau pimpin, Kau berkati dari awal sampai akhirnya. Dan kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah. Terima kasih Bapa. Hamba percayakan ibadah ini seutuhnya dalam kuasa-Mu, dan hamba membukanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Amin. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bisa nengok kiri dan kanan, berkatakan salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, shalom, shalom. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau sembah Dia, bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas kita. Dia yang mati, bangkit, hidup, dan naik ke surga. Berikan kemuliaan bagi Dia. Amin. Dia hidup. Yesus yang hidup. Yesus yang bangkit.
surga, siapkan tempat bagiku. Yesus, Yesus itu Dia beri dari katakan kita beri dari katakan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena bersaudara. Ku bebas, bebas, bebas dari aku. Aku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena bersaudara. Ku bebas, bebas dari kami dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa darahnya. Ku bebas, bebas, bebas dari kami dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku bebas, bebas, bebas yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Katakan bersama haleluya 1, 2, 3. Haleluya. Lagi 1, 2, 3. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita bebas karena kuasa Allah yang ada bersama dengan kita. Dan kita siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Kita bersama-sama nikmati hadirnya Tuhan. Dengar suara Tuhan lewat firman-Nya yang menguatkan hati kita, yes. Haleluya, rasakan Dia menjamah engkau, mengalirkan kuasa-Nya atas Bapak Ibu saudara-saudari.
Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Dengan bersama penuh hatiku. Dengan hadirmu
Biar ungkapan syukur yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan saatnya kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menghiburkan kami, menguatkan kami, memberi pengharapan, dan bahkan firman-Mu saat ini juga yang akan mengajar kami untuk senantiasa melihat keberadaan sekitar kami, dan kami memandang Engkau, dan kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Kalau sekian minggu Tuhan izinkan kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, tapi saat ini Tuhan memberikan waktu, kesempatan untuk kita menaikkan, karena Dia memang Allah yang besar, sehingga dengan keberadaan yang sedang terjadi di sekitar kita, maka hal itu membuktikan bahwa kita sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan selama kita ada waktu untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan, selama ada kesempatan untuk bersyukur, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, maka gunakanlah kesempatan itu dengan baik. Karena hidup sementara dan kita harus pulang, maka waktu yang sementara inilah yang harus kita gunakan dengan baik. Dan pagi hari ini ibadah kita memang dibatasi. Ya, kalau kemarin Bapak Kapolsek kesini, kemudian dia menanyakan tentang protokol kesehatan, kemudian yang sudah saya tuliskan di grup itu saya sampaikan. Kemudian salah satunya yang saya sampaikan, ibadah maksimal 1,5 jam. Dan beliau katakan, Pak Pendeta, ini masih terlalu lama. Dari apa yang saya lihat bahwa Bapak Ibu saudara-saudari saat ini rindu untuk memuji Tuhan. Sangat besar kerinduan itu, tetapi waktu kita dibatasi. Namun di waktu yang terbatas ini juga biarlah kita bisa menggunakan dengan baik. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Allah tentang bersyukurlah. Ya. Kalau saya tidak bisa menahan tangis dari awal, bukan berarti saya tidak bersyukur atas keadaan ini. Justru saya sangat terharu atas karya Tuhan dan penyertaan Tuhan selama ini. Dan di Majalaya kayaknya di Bandung, kitalah yang pertama untuk mengadakan kebaktian di new normal ini. Karena new normal seharusnya tanggal 1. Tetapi Bapak Kapolsek telepon bahwa gereja yang di Majalaya sudah bisa mulai. Kemudian saya ditelepon, saya hubungi gereja yang lain, dan rupanya yang lain belum siap juga. Yang singkat ini mari kita gunakan dengan sebaik mungkin. Saya menyampaikan firman Allah dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini ayat yang singkat dan mungkin semua sudah hafal, tapi tidak ada salahnya kalau kita kembali buka 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa menyimak demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ungkapan syukur, ucapan syukur yang kita naikkan di hadapan Tuhan, seringkali kita dasarkan dengan keadaan. Artinya, kalau dalam kondisi yang baik, yang enak, sesuai dengan keinginan dan harapan kita, maka disitulah kita memberikan syukur kita kepada Tuhan. Sehingga ketika orang mengadakan ibadah syukuran atau mengundang rekan-rekannya, temannya untuk mengadakan syukuran, pasti pada saat syukuran itu karena ada sesuatu yang baik, yang dianggap menguntungkan, yang dianggap sebagai berkat Tuhan, baru bersyukur. Tetapi bagaimana ketika kita sedang dalam keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Apakah kita ini masih bisa menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan? Dan di sini di dalam Tesalonika mengajarkan kita mengucap syukurlah dalam segala hal.
bersyukur yang sebenarnya adalah merupakan satu ungkapan atau respon kita terhadap kasih sayang Tuhan, terhadap penyertaan Tuhan, terlebih terhadap kebesaran dan keberadaan Tuhan kita. Itu yang buat kita syukur. Yang berarti bahwa kalau ini meresponi kebesaran Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Yang artinya bahwa setiap hari selalu ada alasan untuk bersyukur. Sehingga dalam segala keadaan maka kita harus bersyukur. Kemudian bersyukur itu juga merupakan ketetapan hati, di mana hati kita yang sudah kita tetapkan untuk bersyukur kepada Allah dan bukan didasarkan atas emosi. Kalau didasarkan atas emosi ya berarti akan sangat dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Tetapi kalau ucapan syukur itu bukan berdasarkan emosi, tetapi merupakan satu ketetapan hati kita, maka dalam keadaan yang tidak baik pun, karena kita sudah menetapkan hati untuk bersyukur, maka dalam keadaan yang tidak baik kita bisa naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terlebih pada saat-saat pandemi corona ini, maka bukan hanya kita yang menghadapi kesulitan ini, tetapi banyak orang, karena pandemi ini mendunia, sehingga banyak orang harus bergumul menghadapinya. Dan saya percaya juga bahwa tidak banyak orang yang bisa bersyukur, karena memang keadaan pandemi ini sangat menyulitkan dan berdampak di setiap sendi-sendi kehidupan manusia. Bahkan pemerintah pun juga terkena dampaknya, dunia terkena dampaknya, dan negara-negara yang kuat pun terkena dampaknya. Yang berarti bahwa kita ini sedang menghadapi satu masalah yang besar sebenarnya. Sekalipun ada orang menganggap ini hal kecil. Kalau saya sendiri terus terang, saya tidak takut dengan corona, karena bagi saya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi bukan berarti terus saya seenak saya juga enggak. Ada protokol kesehatan, semua diatur, ya kita jalani semuanya itu. Toh kalau memang Tuhan izinkan, berarti rumah saya sudah jadi di surga. Bukan sesuatu yang sangat menakutkan, tetapi kita juga sadari bahwa ini adalah satu masalah yang besar yang sedang terjadi. Karena virus itu memang ada, yang terdampak memang ada, yang meninggal akibat virus itu juga ada. Sehingga dengan kondisi yang seperti inilah membuat orang takut menghadapi masalah persoalan yang ada di sekitarnya yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Dan saya tidak yakin bahwa semua orang masih bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Tetapi saya terhibur hari ini karena melihat Bapak Ibu yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Sementara menyikapi masalah ini, saya coba share di pengurus untuk menjadwalkan ibadah supaya seminggu bisa diatur 2 kali. Tidak ada respon. Saya pikir ya udahlah, kita jalani ibadah sesuai dengan yang ada. Tetapi saya bersyukur mendapatkan penghiburan. Rupanya masih banyak anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kehadiran Bapak Ibu sangat memberkati semua. Kembali kita kepada apa yang sudah saya sampaikan tadi, bersyukurlah dalam segala hal. Tentunya ketika firman Allah ini mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, tentu ada sesuatu yang sangat penting di dalamnya. Kenapa kita ini harus mengucap syukur? Sebab dengan mengucap syukur, maka perasaan yang negatif, perasaan yang tidak benar yang ada di dalam hidup saya dan saudara, itu bisa terkikis oleh karena ucapan syukur. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat peristiwa keadaan yang sedang terjadi sekarang ini, satu peristiwa yang sangat menakutkan setiap orang. Yang tadinya bekerja mungkin menjadi nganggur karena dirumahkan atau di PHK. Yang punya usaha harus banyak bayar karyawan,
pemasukan mulai sedikit, mulai kecil, mungkin juga akan mengalami kesulitan itu. Yang Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin juga terdampak dengan semuanya itu, baik masalah hubungan sosial kita dengan orang lain, juga terlebih masalah ekonomi yang sedang kita hadapi. Hal seperti ini membuat orang bersungut-sungut, membuat orang berpikir negatif tentang keadaan yang ada di sekitarnya. Orang berpikir negatif terhadap orang lain. Kenapa dalam kondisi seperti ini kok tidak ada yang memperhatikan saya? Barangkali seperti itu. Dan kita berpikir negatif tentang diri kita sendiri. Tuhan, kenapa Engkau ciptakan saya miskin sehingga dengan corona ini uang saya habis dan susah untuk makan? Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari adalah orang yang dipelihara Tuhan. Amin. Tetapi mungkin ada orang yang mengalami yang demikian, sehingga dengan kondisi yang ada, di mana kondisi yang sangat mencekam, yang membuat banyak orang takut, banyak orang kesulitan, justru itu juga akan menyulitkan diri sendiri. Sebab tidak bersyukur kepada Tuhan dan bahkan melihat sesuatu yang negatif di dalam dirinya juga oleh keadaan atau melihat keadaan yang begitu negatif. Hal itu akan sangat merugikan diri sendiri. Dan kalau kita perhatikan bagaimana ketika umat Israel ini keluar dari Mesir, seharusnya ketika mereka keluar dari Mesir, itu adalah sukacita yang Allah izinkan terjadi di dalam kehidupan mereka. Namun karena mereka melihat keadaan sekitar lingkungan dan akhirnya dia bersungut-sungut di hadapan Tuhan, tidak bisa bersyukur di hadapan Tuhan, maka padang belantara itu dianggap sebagai masalah yang begitu besar dalam hidupnya. Yang seharusnya dia bisa masuk Kanaan tinggal 40 hari, tapi harus menjadi 40 tahun dia harus berputar-putar untuk masuk Kanaan, dan bahkan satu generasi tidak diizinkan masuk Kanaan. Kenapa? Karena dia tidak bisa bersyukur. Dia melihat situasi yang terjadi negatif, bahwa itu sesuatu yang menyusahkan. Dia melihat Musa, dia melihat Harun, bahwa Musa dan Harun juga mengajak ke tempat yang tidak menguntungkan. Dan bahkan padang belantara perjalanan yang mereka lewati dengan kesusahan, itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan dia juga menyalahkan Tuhan, tidak bisa bersyukur. Dan akhirnya harus mengalami kelelahan, kecapean, dan akhirnya dia sendiri gagal untuk masuk tanah Kanaan. Namun saya percaya ketika di masa-masa seperti ini kita masih memiliki pikiran yang positif, melihat keadaan secara positif, melihat orang lain positif, melihat diri kita secara positif, maka saya percaya bahwa kita tidak akan kehilangan berkat di tengah kondisi yang tidak menyenangkan kita. Amin. Mungkin kita bisa melihat celah, melihat peluang. Barangkali masih ada sesuatu yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan untuk memenuhi setiap kebutuhan kita, dan bahkan untuk membuat supaya keluarga kita ini tetap bisa bertahan dan tetap bisa berada di dalam Tuhan. Tetapi dengan hal yang negatif, pandangan yang negatif, maka hal itu merugikan setiap orang sehingga mereka tidak sanggup menghadapi tantangan yang harus dihadapi. Kemudian saya juga melihat berikutnya, saya agak cepat karena waktunya juga dibatasi ya. Bersyukur itu juga mendatangkan kedamaian dan ketentraman. Nah, ini yang seharusnya terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Karena setiap orang, mereka mengharapkan ketenangan, mereka mengharapkan ketentraman, mereka mengharapkan supaya di dalam hidupnya itu bisa menikmati damai sejahtera. Namun kenyataannya, harapan setiap orang itu bisa gagal oleh karena situasi, oleh karena keadaan, oleh karena masalah yang sedang dihadapi, kesulitan yang dihadapi, dan akhirnya di tengah-tengah masalah kesulitan yang dihadapi itulah ucapan syukur yang seharusnya dinaikkan kepada Tuhan dalam segala keadaan, termasuk dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang mungkin tidak menguntungkan kita. Kita lupa untuk bersyukur. Bahkan mungkin bukan lupa, tetapi tidak ada keinginan hati untuk bersyukur, sebab tidak menetapkan hati kita supaya hati kita ini bisa bersyukur, sehingga di tengah-tengah kondisi yang demikian itulah maka orang tidak bisa menikmati kedamaian, tidak bisa menikmati ketentraman. Saya masih melihat bagaimana persungutan besar yang terjadi, di mana umat Israel bersungut-sungut karena mereka sedang berada di padang belantara. Lalu siapa yang disalahkan? Musa disalahkan.
Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain, mereka menyalahkan keadaan. Akhirnya karena hati mereka hanya saling menyalahkan, hati mereka tidak bisa menerima keadaan yang ada, maka membuat mereka tidak tentram, tidak memiliki kedamaian dalam hidupnya. Dan bahkan di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi, mereka mengalami keputusasaan. Orang yang putus asa sulit untuk mendapatkan harapannya. Tetapi bagi orang yang tetap memiliki semangat di dalam masalah persoalannya, pergumulannya, di dalam kesulitan yang sedang dihadapi, maka saya percaya bahwa dia akan selalu menata dirinya, menyusun kekuatan, dan melakukan sesuatu sehingga dia bisa berhasil. Orang-orang yang tidak memiliki kedamaian, tidak memiliki ketentraman di dalam hatinya, mereka tidak bisa melakukan itu. Tetapi bagi kita, kalau kita bisa bersyukur, berhenti untuk menyalahkan siapapun juga, menyalahkan orang lain, mau menyalahkan keadaan kita, maka saya yakin damai sejahtera itu ada dalam hidup saya dan saudara. Amin. Dalam kondisi seperti ini, istri-istri juga bisa menyalahkan suami. Habis sih kamu suami lemah, tidak bisa kerja, tidak bisa ngumpulin duit, sehingga masa corona duit kita habis. Akhirnya saling menyalahkan kan satu dengan yang lain. Anak-anak mungkin bisa menyalahkan orang tua. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, mari kita belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan. Sehingga dengan bersyukur maka hal itu akan membangun iman kita. Hati kita damai, mengalami ketenangan, keteraman, iman kita terbangun, sehingga kita semakin kuat, pengharapan kita kepada Tuhan semakin kuat. Dan ketika pengharapan kita semakin kuat, pasti Tuhan itu selalu memberi yang terbaik. Amin. Kami di dalam keluarga, kami bangun karena ini bisa kumpul semua setiap malam. Kocak juga udah ada kos ya, karena gara-gara corona juga ya. Karena teman di kosnya itu di sebelah kamarnya ada yang meninggal karena corona. Memang ada sejarah penyakit dulu ya, ada sejarah penyakit dulu. Akhirnya sekarang ada kos, kami bisa kumpul sehingga jam 9 malam kita bangun misbah, kita memuji Tuhan, kita berdoa untuk bangsa negara, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk jemaat. Pokoknya yang perlu kami doakan, kami doakan. Dan kondisi yang sulit seperti ini justru semakin menguatkan iman. Karena adanya damai, sejahtera, ketenangan, ketentraman itulah, maka membuat kita ini bisa menaruhkan harapan kita kepada Tuhan. Dan sandaran kita hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Saya bersandar kepada Tuhan selama ini, dan Tuhan luar biasa memelihara keluarga kami. Terkadang sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, mungkin menurut orang lain itu orang-orang yang tidak diperhitungkan, tetapi bisa Tuhan pakai untuk menyalurkan berkat dan memenuhi kebutuhan hidup. Bagi saya itu luar biasa Tuhan cara bekerjanya. Dan saya percaya bahwa itu diawali dari ucapan syukur, hatinya tenang, menempatkan Tuhan sebagai pengharapan, imannya semakin kuat, dan Tuhan nyatakan, Tuhan buktikan dengan pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Bersyukur ini membuat saya dan saudara semakin mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapa yang mengerti rencana Tuhan? Sulit untuk mengerti rencana Tuhan. Rencana istri aja yang setiap hari mungkin ketemu, masak ditungguin, tidur bersama, tidak tahu hati istri. Mungkin terkadang hanya melihat apa yang dilakukan, kemudian karena sudah sering ketemu, menduga-duga, oh kayaknya inilah keinginan istri saya, inilah keinginan suami saya. Tetapi yang sebenarnya yang ada di dalam hati tidak tahu. Demikian juga rencana Allah atas hidup saya dan saudara. Kita ini sering tidak tahu rencana Allah di dalam hidup saya dan saudara. Sehingga di dalam kesulitan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, maka sering kali kita putus asa dan kita tidak bisa mengerti rencana Tuhan karena kita sendiri sudah merasa berat menghadapi masalah itu. Tetapi dengan ucapan syukur yang kita naikkan di hadapan Tuhan, di dalam keberkatan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat segala berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Saya percaya bahwa di situ kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita sadar rencana Tuhan bahwa berkat yang Tuhan berikan itu ada sesuatu yang Tuhan masukkan dalam hidup saya dan saudara.
Kemudian juga kalau kita tahu rencana Tuhan, maka di dalam kesulitan, di dalam kekurangan pun kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Maka di situ kita bisa mengerti sebenarnya apa toh maksud Tuhan, sehingga hal itu Allah izinkan terjadi. Seringkali kita sulit untuk menunggu saatnya, untuk menunggu waktu Tuhan, menunggu kapan jawaban Tuhan akan dinyatakan, kapan hal yang kita harapkan Tuhan nyatakan. Disinilah yang seringkali membuat kita kesulitan untuk menantikan Tuhan dan kesulitan untuk mengerti apa maksud Tuhan di dalam hidup saudara-saudara. Tetapi kalau kita bersabar, kita bersyukur, di dalam keberkatan kita bersyukur, di dalam kekurangan kita bersyukur, maka dengan berjalannya waktu nanti Tuhan kerjakan sesuatu, dan disitulah kita melihat, oh ini toh maksud Tuhan dalam hidup saya. Amin. Saya di tengah-tengah pandemi ini, banyak merasakan hal-hal yang luar biasa. Oh ini maksud Tuhan. Tuhan pelihara keluarga kami secara luar biasa. Di situ saya melihat, oh ini rencana Tuhan yang indah, rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan kirimkan berkat-berkat yang sebenarnya tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami duga, karena harapan kami hanya kepada surga. Tetapi itulah yang Tuhan nyatakan. Disitulah kami mengerti bahwa Tuhan itu luar biasa, bahwa rencana Tuhan itu luar biasa. Saya percaya di balik pandemi yang sedang terjadi ini juga ada rencana Tuhan yang luar biasa atas hidup manusia. Namun yang coba saya renungkan bahwa manusia direndahkan serendah-rendahnya supaya mereka sadar bahwa hanya Tuhanlah yang agung, Tuhanlah yang besar, Tuhanlah yang ajaib, yang harus dipuji dan dimuliakan. Amin. Tidak ada yang lain. Dengan Tuhan membuat satu situasi, mengizinkan situasi ini terjadi supaya kita sadar bahwa kita memerlukan Tuhan, supaya manusia sadar bahwa manusia memerlukan Tuhan, supaya manusia bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mereka mengerti rencana Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Tetapi saya juga yakin bahwa tidak semua bisa mengerti itu. Mungkin di tengah-tengah kesulitan ini dianggap sebagai penghukuman, di tengah-tengah kesulitan ini dianggap sebagai wujud kebencian Allah terhadap manusia. Tetapi saya katakan tidak. Tetap rencana Tuhan yang agung adalah keselamatan untuk setiap orang. Sehingga sekalipun seperti sekarang ini sepertinya sulit sedang kita hadapi, maka kita harus tetap bisa bersyukur. Sebab dengan bersyukur maka kita bisa melihat rencana Allah yang besar di dalam hidup saya dan saudara. Sehingga suatu saat nanti saya membayangkan, dan hari ini saya merasakan, dengan air mata yang dari awal sudah terus mengalir, saya dikatakan cengeng ya tidak tahu, tapi yang jelas bahwa saya merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Maka setelah pandemi ini saya percaya banyak orang percaya yang dipersiapkan Tuhan untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, sehingga mereka menceritakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Ada satu rencana Tuhan yang indah dalam hidup manusia, sehingga berita tentang Tuhan itu diberitakan, disampaikan, dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Maka di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi saat ini, mari kita belajar untuk bersyukur. Dan sekarang sudah mendapatkan kelonggaran untuk bisa beribadah. Beribadahlah dengan sepenuh hati. Jangan hanya puas dengan ibadah online. Saya juga sekalipun ibadah online, kami sendiri yang melakukan rekaman di sini. Saya juga beberapa kali harus saya buka, saya lihat. Saya membayangkan orang-orang yang sedang beribadah online, sambil beribadah, sambil makan kacang gitu ya, sambil masak, sambil lirik, oh ini ada ibadah, sambil masak dan sebagainya. Cuma saya tidak tahu apakah semua seperti itu, saya juga tidak tahu. Tetapi ini hanya bayangan saya. Saya membayangkan sesuatu yang berbeda ketika itu dilakukan di dalam gereja dan ketika itu dilakukan secara online. Karena saya yakin ketika itu dilakukan di dalam gereja, maka kita akan lebih sungguh-sungguh bahwa oh saya ini sedang datang di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan, saya mau memuji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya rasa lebih sungguh-sungguh daripada ibadah online. Dan juga ada yang cerita, oh kalau di rumah saya berpujian, saya khotbah, saya ya enggak apa-apa, bolehlah. Kalau semua bisa jadi hamba Tuhan lebih bagus kan. Ya, ini semakin banyak nanti jiwa yang dimenangkan. Tetapi ingat bahwa
Di tengah-tengah kondisi yang demikian kita ini memerlukan Tuhan. Memang boleh ibadah online, dan saya yakin bahwa ketika Bapak Ibu saudara-saudari ikut ibadah online, bisa menemukan hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya luar biasa. Kalau saya hanya ya seperti ini, sederhana apa yang saya sampaikan, yang saya beritakan, tetapi saya hanya rindu memberitakan firman Tuhan yang murni. Itulah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin bisa memilih YouTube mana, channel mana yang khotbahnya bagus. Tetapi saya yakin yang khotbah bagus itu, ketika Bapak Ibu kesusahan, sakit, tidak akan menengok dan mendoakan Bapak Ibu, karena tidak kenal. Artinya bahwa kita ini masih perlu hidup di dalam penggembalaan, dan kita perlu Tuhan. Maka di dalam kondisi yang sekarang ini yang sedang terjadi, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita berada di dalam rencananya, dan kita coba belajar mengerti apa tuh maksud Tuhan sebenarnya dengan masalah, dengan peristiwa yang terjadi atas hidup saya dan saudara. Sehingga dengan masalah-masalah yang ada, kita semakin merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, menjalin hubungan yang indah dengan Tuhan, sampai kita ini benar-benar merasakan kebersamaan dengan Tuhan, dan sampai kita ini bisa mengerti apa maksud Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Saya di khotbah online yang minggu ini masih ada khotbah online, sudah disampaikan, dan di situ saya juga menyinggung kepuasan Paulus oleh karena dia melekat kepada Tuhan. Jadi kembali kita kepada firman Allah, kita harus bersyukur sehingga kita melihat Tuhan. Bersyukur itu juga mendatangkan kepuasan. Mendatangkan kepuasan. Manusia itu tidak pernah puas. Yang rezekinya banyak masih pengen lebih banyak, apalagi yang tidak punya. Yang sudah senang masih pengen memiliki kesenangan yang lebih lagi. Apalagi ketika kita ini hidup dalam kesusahan, bagaimana kita mau puas? Tetapi firman Allah mengajarkan kepada saya dan saudara supaya kita bersyukur, sebab dengan bersyukur itu maka akan mendatangkan kepuasan bagi saya dan saudara. Kenapa? Sebab kita bisa bersekutu dengan Tuhan, kita bisa menyampaikan keadaan kita di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur dalam segala keadaan, dan komunikasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, maka hal itulah yang akan mendatangkan kepuasan kita di dalam hidup kita. Amin. Kalau kepuasan itu didasarkan atas keadaan, tidak pernah kita puas. Kepuasan itu didasarkan atas orang lain, tidak pernah puas. Kepuasan itu didasarkan atas harta benda dan kekayaan, kita tidak akan pernah puas. Tetapi kalau kepuasan kita ini kita dasarkan kepada Tuhan, sebab Tuhan itu ajaib, Tuhan luar biasa, dan kita mau membangun persekutuan dengan Dia, selalu menaikkan syukur kita di hadapan Dia, maka saya percaya saya dan saudara adalah hidup orang yang hidup di dalam kepuasan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Sekali lagi bahwa ucapan syukur itu bukan didasari oleh emosi, tetapi ucapan syukur itu harus keluar dari dalam hati kita. Satu ayat yang ingin saya bacakan, Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kita belajar seperti pemazmur, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan dalam segala keadaan, dan kita akan menjadi orang yang memberitakan pekerjaan Tuhan, karya Tuhan yang begitu ajaib. Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudari, silakan kau berlutut di hadapan Tuhan saat ini. Di tempat dudukmu, silakan kau berlutut. Kalau yang tidak bisa berlutut, biarlah kau tetap duduk di kursi. Yang tidak bisa berlutut, tetap duduk di kursi. Tetapi engkau yang bisa berlututlah di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur yang bernaikkan di hadapan Tuhan. Glory. Sadarilah saat ini bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan luar biasa. Tuhan mengasihimu. Ada rencana yang indah yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidupmu. Hari ini belajarlah menaikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Glory Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Berdoa mengangkat dosa di hadapan Tuhan.
peristiwa ini adalah peristiwa sejarah yang kita alami, kita rasakan. Dan di sini kita merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan yang menyertai sepanjang perjalanan kehidupan kita sampai saat ini. Dan bahkan Tuhan berikan waktu untuk kita beribadah di hadapan-Nya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita tidak menyerah dalam segala keadaan kita, sebab ada Tuhan bersama dengan kita. Glory Tuhan. Yesus, Yesus. Amin Tuhan. Glory Tuhan. Haleluya. Tuhan punya rencana. Semua
Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya. Bapak Surgawi, kami diakan kampus yang sering kali kami merasa kuat, kami merasa gagah, seolah kami tidak memerlukan Engkau. Manusia juga sering merasakan bahwa dirinya begitu luar biasa, namun saat ini Tuhan mengizinkan kedahsyatan terjadi, merendahkan setiap orang. Dan pagi hari ini kami yang haus untuk bertemu dengan Engkau, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa diri kami tidak berarti tanpa Engkau. Kami tidak bisa melakukan sesuatu tanpa Engkau, Tuhan. Dan kami bersyukur pagi hari ini kalau Engkau memberikan waktu untuk kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Bersyukur kalau memberikan kesempatan untuk kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati penghiburan-Mu, menikmati kasih sayang-Mu. Pagi hari kami bersyukur di hadapan-Mu. Kiranya ungkapan syukur kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami atas segala keluh kesah kami. Ampuni kami kalau sering kali kami sengaja untuk tidak bersyukur. Ampuni kami kalau hidup kami sering kali menjauh daripada-Mu. Dan biarlah melalui peristiwa besar yang menakutkan setiap orang ini, membawa kami semakin dekat di hadapan-Mu. Dan kami percaya kami berada dalam perlindungan-Mu Allah yang besar dalam hidup kami. Firman-Mu pagi hari mengajarkan kepada kami mengucap syukur dalam segala hal, dan bahkan ada kepuasan di dalam Engkau. Biarlah kami menikmati kepuasan itu bersama dengan-Mu Tuhan, dengan segala syukur kepada-Mu di dalam setiap keadaan kami. Biarlah itu mendatangkan ketenangan, kedamaian, dan kepuasan. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami. Kiranya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua. Amin. Kita berdiri, kita bersyukur buat pertolongan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapak Surgawi, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat pemurangan dan pertolongan-Mu. Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan kiranya ibadah yang kami lakukan pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu, menjadi persembahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, bila sebentar nanti kami juga akan memberikan persembahan kami, persepuluhan kami, Kau yang memberkati, menguduskan sehingga setiap persembahan, persepuluhan yang kami berikan di hadapan-Mu, yang kami kembalikan di hadapan-Mu, boleh menjadi alat-Mu untuk melebarkan kerajaan-Mu, dan bahkan boleh mencukupkan keperluan hamba-Mu maupun keperluan gereja-Mu, sehingga pekerjaan Tuhan terus berjalan oleh karena kemurahan-Mu melalui sidang jemaat-Mu yang terkasih. Dan juga bila sebentar kami akan membicarakan minggu berikutnya dan membicarakan sebelah minggu, Tuhan Kau juga tolong berkati pimpin kami sehingga apapun yang kami bicarakan berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh mengambil satu keputusan yang terbaik untuk kami dan juga untuk hormat dan kemuliaan. Dan bila sebentar jemaat-Mu juga akan tinggalkan tempat ini, kiranya Engkau sendiri yang akan menuntun menyertai setiap mereka. Mereka pulang dengan keselamatan dari Tuhan, mereka pulang dengan damai sejahtera dari Tuhan. Dan akhirnya sidang yang kasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan mengasihi dan mencintai-Mu, kasih sayangnya ditujukan kepada-Mu. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah hidup nikah-Mu, diberkatilah keturunan-Mu, diberkati pekerjaan dan usaha-Mu, dan Tuhan yang memberkati Engkau dengan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Terimalah berkat ini, dan hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.